Masa iya sih mau menikah sama janda? Buat apa? Tapi Bu, aku sayang sama dia Bu. Meski Rani udah 3 kali nikah, dia perempuan baik-baik Bu. Mau aku pijit. Kok kaget gitu sih kamu lihat aku? Kau masih ingat kan aku siapa? Kamu kemana? Sementara aku tidur di sofa. Kenapa, Mas? Setelah aku tahu kamu gedein kakak aku, terus aku mau telanjang sama kamu. Buru-buru banget. Mau kemana sih? Kamu mau gak kalah ngelayanin aku? Sini. Udah lah, kamu gak usah jual mahal. Udah kamu nurut aja. Sini. Pergi. Sini nurut. Tidak ada satu perempuan pun yang menginginkan pernikahannya tidak baik-baik saja. Apalagi jika harus gagal sampai berkali-kali. Orang luar mungkin hanya bisa menyalahkan, memandang sebelah mata, tanpa mau tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang selalu dipandang sebelah mata karena pernah bercerai hingga 3 kali. Namun hal tersebut tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk menemukan cinta abadi. Seperti apa kisahnya? Langsung kita panggil Mbak Rani. Mbak Rani, apa kabar? Baik. Mbak silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Mbak Rani, kami ucapkan terima kasih, Mbak. Anda sudah bersedia hadir dan membagikan ceritanya kepada para pemirsa. Apakah Mbak Rani siap? Siap, Mbak. Silakan, Mbak. Kisah saya ini dimulai ketika situasi saya sebagai janda dengan kegagalan 3 kali pernikahan yang sudah pernah saya lalui, Mbak. Baik, Mbak. Tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai pernikahan kamu sebelumnya. Tapi mengenai pernikahan kamu yang berikutnya ya, Mbak ya, yang keempat. Iya, sebenarnya saya juga tidak menyangka kalau sampai ada di titik pernikahan saya yang keempat ini, Mbak. Karena saat itu ada seorang laki-laki yang datang, dia bilang dia ingin menjadikan saya istrinya. Tapi niatan dia itu ditentang habis-habisan oleh ibunya. Silakan. Bu. Ibu. Iya. Ini Bu, Rani. Yang pernah aku ceritain waktu itu, Bu. Rani. Cantik ya? Silakan duduk. Silakan. Bu, saya mau bicara sama Ibu. Bu, ini Rani yang pernah aku ceritain sama Ibu. Udah nikah 3 kali, Bu. Tapi aku sayang sama dia, Bu. Jadi dia itu udah janda. Janda 3 kali. Bener, Bu. Enggak. Ibu gak setuju. Mendingan kamu itu menikah sama gadis pilihan ibu. Kamu tahu nggak? Perempuan yang mau ibu kenalin sama kamu itu anaknya cantik, pendidikannya juga tinggi, anak orang kaya, terpandang, masih gadis, pekerjaannya juga bagus. Ngapain kamu mesti harus dapet janda? Janda udah 3 kali lagi. Enggak, ibu nggak mau. Ibu gak setuju. Bu, jangan bicara begitu Bu depan Rani, Bu. Gak apa-apa, Mas. Ibu ini kan bicara kenyataan. Ya, kamu ini masih bujangan. Masa iya sih mau menikah sama janda? Buat apa? Kamu harus pikir panjang itu. Bu, tapi Bu, aku sayang sama dia, Bu. Aku cinta sama dia, Bu. Aku yakin, meski Rani udah 3 kali nikah,
Dia perempuan baik-baik, Bu. Kamu itu anak masih kemarin sore. Gak usahlah belain si janda itu. Kalau dia perempuan baik-baik gak mungkin lah dia nikah sampai 3 kali. Bu, maaf banget. Terkait kegagalan pernikahan saya, itu semua bukan salah saya, Bu. Tapi memang mantan-mantan suami saya yang nggak benar. Alah, itu kan alibi kamu. Jangan bicara begitu, Bu, sama Rani, Bu. Kalau kamu itu seorang istri yang baik, ya nggak mungkin dong cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Itu doyan atau apa ya? Hah? Bu, lagi pula aku sama Rani mau menikah, Bu. Aku minta Ibu restuin aku sama Rani, Bu. Kan aku yang jalanin, Bu. Aku mohon, Bu. Please, Bu. Aku sayang dan cinta sama dia, Bu. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah akhirnya kalian bisa mendapatkan restu? Ya memang Mbak, ibu mertua saya akhirnya mengizinkan pernikahan itu terjadi. Tapi tetap aja, mertua saya tuh nggak suka sama saya. Tapi kan yang paling penting, akhirnya kan Mbak bisa memulai kehidupan baru dengan suami kan? Memulai lembaran baru, membangun sebuah fondasi pernikahan berlandaskan kepercayaan. Itu kan yang paling penting, Mbak. Tadinya saya juga berpikir seperti yang Mbak bilang barusan. Tapi ternyata dugaan saya salah, Mbak. Suami saya malah bawa saya tinggal di rumah ibunya. Iran. Mas, kamu yakin kita mau tinggalnya di sini? Iran, memangnya kenapa? Ibu kamu kan gak suka sama aku. Siapa bilang, Ran? Ibu kan udah restuin kita nikah. Ibu datang. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ibu udah masak yang banyak. Ini kesukaan kamu. Terima kasih loh, Bu. Ayo masuk. Ayo, Ran. Loh. Kenapa kamu yang bawa? Kasih sih kamu. Kan berat, Bu. Masa Rani? Yalah, pantesan aja dia janda 3 kali. Urus suami aja nggak becus. Kamu bawa seperti ini aja kamu berat. Hah? Biasanya juga kamu angkat-angkat kan? Ayo bawa dong. Kasihkan. Bu, Udah. tolong, Bu. Sudah, kasih. Jangan bicara begitu sama Rani, Bu. Bu. Mertua saya ternyata merestui pernikahan saya dengan setengah hati. Kamu kenapa nggak pindah aja? Kan suami kamu jelas-jelas sudah tahu kalau ibunya nggak suka sama kamu. Ya karena faktor ekonomi, Mbak. Suami saya itu tulang punggung keluarganya. Dia yang biayain hidup mertua saya dan juga ipar saya. Mana kami juga baru nikah. Jadi tabungan suami saya ya udah habis untuk acara pernikahan kami. Jadi kamu memilih untuk mengalah, Mbak? Iya, Mbak. Jadi saya terima aja, seatap sama mertua saya. Jujur ya, saya nggak kebayang, Mbak, kamu di rumah itu seperti apa. Hari-hari bertemu dengan ibu mertua yang nggak suka sama kamu. Pasti tekanan batin banget ya, Mbak, ya di kamu. Harus berhadapan dengan beliau. Bukan mertua saya yang jadi ujian di rumah tangga saya, Mbak. Tapi ipar saya. Ternyata ipar saya tinggal satu rumah juga. Gimana kamarnya? Kamu pasti nyaman kan? Iya mas, nyaman. Makanya aku yakin kamu pasti betah di sini. Tom, buruan sini. Ibu udah ambilin makanan kesukaan kamu, Nina. Iya, Bu. Bentar.
Yuk, kita makan. Kayaknya Mas dulu ya. Aku mau rapihin baju-baju. Oh yaudah, aku duluan deh. Pegal juga ya, abis angkat tas kayak gitu. Mau aku pijit? Kok kaget gitu sih kamu lihat aku? Kamu masih ingat kan aku siapa? Dia laki-laki yang belum menikah dan gak punya kerjaan tetap. Dia adalah mimpi terburuk saya. Kakak ipar aku. Sebagai kakak ipar kamu kan boleh mijitin adik iparnya. Coba sini aku pijitin. Lepasin! Mama, aku nggak sengaja. Biar aku aja yang beres. Udah, biar aku aja. Aku bersantai, masih beres di rumah. Gak apa-apa. Udah Mas, biar aku aja yang beres. Apa, biar aku aja. Dia sudah pegang-pegang kamu, Mbak. Itu udah masuk ke ranah pelecehan loh. Saya itu kesel banget sama ipar saya, Mbak. Dia udah kurang ajar sama saya. Dia udah ngerendahin saya banget, Mbak. Mbak, kamu kenapa nggak bilang sama suami? Ya kan gak mungkin, Mbak. Masa saya baru tinggal di rumah mertua, saya bikin keributan di sana. Nah, Mbak, mertua kamu gimana? Kan kalian udah tinggal serumah. Pasti banyak aktivitas yang dilakukan bersama, jadi mungkin saling mengenal, Mbak. Sama aja, Mbak. Mertua saya itu gak pernah bisa yang namanya nerima saya. Apapun yang saya kerjain, semuanya salah aja di mata mertua saya. Gak pernah ada baiknya, Mbak. Apa-apaan ini? Hah? Kamu itu kalau bersih-bersih yang bersih dong, ini masih berdebu loh. Kamu itu bisanya apa sih? Disuruh masak, masakan gak enak. Yang kurang garam lah, kurang inilah, kurang itu. Sekarang kamu beres-beres rumah, bersih-bersih rumah aja juga gak bersih. Wajar kalau kamu itu diceraikan sama suami kamu. Orang kamu jadi istri aja gak becus. Bu, yang mana sih Bu yang masih belum bersih? Ini tuh tadi udah saya bersihin sampai 2 kali loh, Bu. Lihat nih, bersih kan? Kamu berani ngapa sama ibu? Hah? Udah mulai tinggi kalau ditanya sama ibu. Ini bersih karena tadi kena tangan ibu. Ibu udah bersihin. Ibu nggak mau tahu ya? Kamu ulang semuanya. Setelah dari sini, kamu pergi ke dapur. Ya, kamu beresin semuanya. Setelah ibu pulang, kalau sampai nggak bersih, kamu lihat aja. Ulang semuanya. Ih, apaan sih kamu, Mas? Kaget sih. Kamu ngapain, Mas, main asal rangkul-rangkul aku gitu? Tapi kamu bagus banget sih. Jaga ya, Mas, sikap kamu, Mas. Kamu liar juga ya kalau lagi marah. Tapi tetap manis kok. Jangan kurang ajar kamu ya, Mas. Kenapa aku harus sopan sama kamu? Karena aku istri adikmu. Gak ngerti kok kamu gimana sih? Ya, Tommy lebih beruntung aja, tapi kamu kan udah janda 3 kali. Pasti jago dong kalau ngelayanin laki-laki. Ipar saya ini benar-benar ngerendahin saya, Mbak. Saya jijik banget, Mbak. Maksudnya, Mbak? Sakit hati saya, Mbak. Mbak, maksudnya apa? Saya hampir mau diperkosa, Mbak. Mbak Rani, Mbak. Pemirsa, mohon maaf. Terkadang kalau seorang narasumber pernah mengalami suatu kejadian yang begitu traumatis,
ketika dia harus menceritakannya kembali, dia akan membangkitkan perasaan-perasaan seperti ketika terjadi padanya. Jadi saya mohon maaf, sepertinya syuting harus kita hold dulu. Gimana? Dan Nadia mohon maaf, narasumbernya kembali trauma. Iya, saya paham. Jangan dipaksain. Kita kan di sini kita pengen menggali ceritanya dia untuk menjadi pelajaran buat perempuan. Jangan bikin dia trauma. Iya. Udah, kalau dia nggak siap untuk syuting nggak apa-apa. Ya. Ratna, sepertinya narasumber sudah bisa dibawa ke studio lagi. Boleh silakan dijemput. Baik Mas, Mbak Ratna, kamu cek dulu ya. Dia yakin, udah siap. saya cek dulu ya Mbak. Kalau dia udah siap, boleh kesini lagi. Ya pemirsa, sekali lagi catatan hati perempuan di sini tujuannya adalah untuk bisa membagikan kisah-kisah inspiratif, dan kita akan memberikan apresiasi kepada Mbak Rani jika dia sudah bersiap untuk membagikan kisahnya. Semoga kisahnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lain di luar sana. Mbak Rani, Maaf Mbak. jangan maaf dong Mbak. Di sini nggak ada paksaan Mbak. Kalau kamu bersedia untuk menceritakannya silahkan Mbak ya. Tapi kalau kamu nggak kuat ya dipaksakan Mbak. Saya aja sebagai perempuan nggak bisa membayangkan. Dieksploitasi, dilecehkan oleh ipar kamu sendiri Mbak. Saya tadinya memang ngadu sama mertua saya Mbak. Gimana tuh Mbak? Tapi bagaimanapun dia tetap bela anaknya Mbak. Dan suami kamu Mbak, bagaimana? Apakah kamu cerita ke dia? Saat suami saya pulang dari luar kota, saya langsung ngadu sama suami saya tentang perbuatan bejat kakaknya. Respon suami bagaimana Mbak? Ini beneran, Ran? Kamu gak main-main kan? Aku beneran, Mas. Aku nggak main-main. Mas Irwan itu udah kebangetan. Dia ngelecehin aku sampai megang bagian sensitif aku. Kamu yakin? Yakin dong, Mas. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Waktu awal-awal kita pindah ke sini, dia sempat pegang pundak aku. Terus dia mau mijitin aku, Mas. Dia nawarin mau mijit aku. Kenapa kamu berbicara sekarang, Ran? Aku takut, Mas. Aku takut kamu ribut sama kakak kamu. Makanya aku selama ini diem aja. Aku gak terima istri aku dilecehin kayak gini. Bagus sikap suami kamu. Memang seharusnya seperti itu. Dia membela istrinya. Iya Mbak, saya juga lega Mbak. Ternyata suami saya bisa menempatkan saya sebagai istrinya yang dihargai Mbak. Dan sudah sepantasnya seperti itu Mbak. Dan setelah kamu menceritakan pada suami kamu, bagaimana reaksi dia? Gak mungkin kan dia tinggal diam saja? Iya Mbak, dia marah sekali Mbak. Dia melabrak kakaknya. Mas, kamu berani ya sentuh istri aku? Hah? Kelewatan kok, Mas. Apa sih, Tom? Hah? Tiba-tiba datang nuduh-nuduh kayak gitu. Apa buktinya kalau aku ganggu istri kamu? Jangan bohong. Rani udah cerita semuanya. Terus lu percaya? Lu lebih percaya istri lu atau suami lu? Stop. Apaan sih? Hah? Apa yang kalian ributkan? Apa yang diributkan? Ini, Bu, Mas Irwan sudah ngelecehin Rani. Oh gitu, Bu. Fitnah. Mana pernah aku kayak gitu? Bu, tadi aku nggak sengaja, Bu. Dan aku juga ngeliat kalau ada Rani di sini. Orang Irwan lagi main HP. Nggak sengaja nyenggol bagian belakangnya Rani, lalu Rani mungkin mikirnya aku nyenggol sengaja, Bu. Ibu lebih percaya kakak kamu. Istri kamu itu tukang bohong, tau nggak? Nggak gitu, Bu. Nggak gitu. Dia betul-betul habis sentuh aku. Dia sengaja, Bu. Apa yang aku sengaja? Aku nggak nyentuh kamu. Aku nggak kelihatan kalau ada kamu di situ kok. Soal kamu nyentuh pundak istri aku pas pindahan, mau nyangka apa? Tommy. Itu aku cuma lagi kayak nyapa teman aja. Ya mungkin Rani aja mikirnya lebih, Bu. Ibu percaya kan? Rani itu kegeeran, Bu. Sudah jelas kan sekarang. Yang gegatalan itu istri kamu. Ibu itu setiap hari di rumah loh. Jadi ibu tahu kelakuan kakak kamu itu seperti apa. Itu adik gua. Pikir loh,
Masa gue ngelecehin adik ipar gue sendiri? Mending gue cari di luar sana yang lebih daripada adik ipar gue. Kamu ingat ya? Sebelum kamu menikah, kamu pernah nggak dengar kakak kamu melecehkan perempuan di luar sana? Kamu pernah dengar nggak kakak kamu itu kegatelan, ganggu-ganggu perempuan? Enggak kan? Hah? Ini istri kamu yang kegatelan, istri kamu yang sudah godain kakak kamu. Bu, aku nggak mungkin ngelakuin itu, Bu. Nggak mungkin. Kamu diam. Ini semua gara-gara kamu. Anak aku ribut juga gara-gara kamu. Kamu inget ya? Kamu itu udah menikah 3 kali dan kamu jadi janda 3 kali. Itu karena apa? Karena udah kamu sendiri, karena kamu itu kegatelan. Udah, Ibu. Bagaimana tanggapan suami kamu, Mbak, ketika dia melihat kamu dipojokkan seperti itu? Ya suami saya dia merasa serba salah Mbak, karena satu sisi saya istrinya tapi dia juga harus ngejaga perasaan ibunya Mbak. Iya Mbak, tapi ini kan sudah masuk ke ranah pelecehan Mbak. Masa iya suami kamu akan membiarkan hal seperti itu tanpa kepastian? Gimana lagi Mbak? Saya juga nggak punya bukti Mbak. Iya Mbak, tapi ini kan suami kamu. Seharusnya suami dan istri itu saling percaya, saling mendukung, saling menjaga. Iya Mbak, saya tahu saya memang istrinya. Tapi dia juga harus jaga perasaan ibunya kan Mbak. Oke, saya paham. Mungkin saat itu dia tentu harus jaga perasaan ibunya. Tapi saat kalian berdua Mbak, kamu menceritakan, mencurahkan isi hati kamu. Apa tanggapan suami kamu? Suami saya malah nyuruh saya untuk menerima kesalahpahaman kata dia itu Mbak. Saya mau gimana lagi Mbak? Padahal kamu sudah dilecehkan sama kakaknya suami kamu. Saya mau bagaimana lagi Mbak? Kakak ipar saya itu, dia jago banget Mbak dramanya. Padahal kamu mengira saat itu kamu bisa mendapat pembelaan dari suami kamu. Iya Mbak, saya kira juga begitu awalnya. Itulah Mbak, yang bikin saya itu makin makan hati tinggal di rumah itu Mbak. Mertua saya makin hari makin ketus saja Mbak sama saya. Jadi mertua kamu jadi seperti membenci kamu dong Mbak. Ya begitulah Mbak. Dan ipar kamu gimana? Apakah dia masih berani nyoba-nyoba? Siang itu saya harus di rumah bersama dengan ipar saya itu. Mertua saya lagi nggak ada di rumah. Bu, Ibu mau pergi ya? Biar Rani temenin ya? Gak usah. Ibu tuh mau arisan, ngapain sih ikut-ikut segala? Gak apa-apa. Nanti Rani tunggu di luar juga gak apa-apa kok. Gak usah Rani. Kalau nanti kamu ikut, apa kata teman-teman ibu? Kalau sampai mereka tahu kalau kamu itu janda 3 kali lagi. Malu, tuh nggak? Gak usah. Nanti Rani gak usah ngomongin tentang status Rani. Biar mereka pada gak tahu Bu. Kalau ibu bilang gak usah, ya gak usah. Kamu gak ada kerjaan. Itu jemuran, ya. Kamu angkatin, terus kamu gosok. Gak usah ikut-ikut ibu. Paling sih, keluyuran aja. Bu. Ya Allah, aku harus gimana ini? Masa aku berdua doang di rumah sama Mas Irwan? Lebih baik aku tunggu mertuaku sampai dia pulang daripada aku harus ngadepin iparku itu. Kamu mengunci diri kamu di kamar agar bisa terhindar dari ipar kamu, Mbak. Iya Mbak, saya mengunci diri saya di kamar karena di rumah itu cuman kamar Mbak. Satu-satunya tempat yang paling nyaman menurut saya. Dan apakah cara kamu itu berhasil? Kamu aman terus, Mbak? Enggak Mbak. Berjam-jam Mbak, saya nunggu mertua saya pulang. Tapi Mbak, sampai sore saya tunggu mertua saya nggak pulang juga. Saya udah nggak tahan nahan pipis saya di kamar Mbak. Aduh Mbak, jadi kamu nekat keluar dong? Iya, saya nekat keluar dari kamar. Awalnya saat saya keluar dari kamar, semuanya aman, Mbak. Tapi saat saya keluar dari kamar mandi, Mbak. Kenapa, Mbak? Ipar saya, Mbak. Dia nyergap saya lagi, Mbak. Mbak.
Mbak, tenangin diri kamu. Terlalu itu. Buru-buru banget. Mau kemana sih? Mumpung rumah sepi. Kamu mau nggak kalau ngelayanin aku? Aku lagi pengen banget sama kamu semua. Sini. No. Kamu mau kemana sih? Lepasin. Udah lah, kamu nggak usah takut. Mumpung rumah sepi. Lepasin. Kita berdua aja. Kamu boleh nggak aku nyoba? Udah lah, kamu nggak usah jual mahal. Bentar aja udah, nggak akan ada yang tahu kok kita berdua ya. Rumah sepi banget ya. Udah lah, nggak apa-apa yuk. Tenang aja, aku bisa ngerasain kita kok ya. Udah, kamu nurut aja. Pergi. Sini nurut. Sini. Hei. Mau kemana sih? Aku udah gak kuat banget sama kamu. Aku mau masuk kamar. Gak boleh. No. Lepasin. Pergi. Lepasin. Irwan. Dia terkapar. Dia nggak meninggal kan, Mbak? Enggak, Mbak. Dia masuk rumah sakit. Dia dirawat karena gegar otak. Aduh, semakin pelik, Mbak. Bagaimana reaksi mertua kamu, suami kamu ketika mengetahui kejadian ini? Gara-gara kamu. Kepala Irwan jadi terluka, tau nggak? Bu, sabar dulu ya. Gimana kamu sabar? Hah? Kakak kamu itu terluka gara-gara istri kamu. Kakak kamu itu gegar otak loh. Hah? Gimana ibu mau sabar? Bu, aku cuma mau bela diri aku. Mas Irwan memperkosa aku, Bu. Kamu jangan percaya Irwan. Kamu ini kamarnya Irwan. Dan Irwan terkapar di kamarnya kan? Hah? Mas, beneran Mas. Aku nggak bohong. Tadinya aku mau lari ke kamar. Tapi tiba-tiba Mas Irwan cegat aku. Aku kira aku bisa sembunyi di kamarnya. Rani, bicara yang jujur. Ini masalah serius. Jujur Mas, aku nggak bohong. Aku nggak bohong, Bu. Demi Tuhan, aku nggak bohong. Biarkan kami biar. Tolong, jangan pakai kekerasan, Bu. Biar istri kamu tahu rasanya gimana sakitnya kakak kamu. Ibu harus balas itu semuanya. Rani, pergi ke kamar. Sekarang, cepat. Hati saya makin sakit, Mbak. Sakit hati saya, Mbak, dengar makian dari mertua saya, Mbak. Mbak, saya bisa memahami perasaan kamu, Mbak. Kamu tuh nggak salah, tapi tetap aja kamu dihina dengan segitu kejamnya. Apa ini cuman karena saya menjanda 3 kali ya, Mbak? Jadi semua orang itu ngerendahin saya. Saya juga nggak mau, Mbak, jadi janda. Saya juga nggak mau pisah sama suami-suami saya sebelumnya. Saya juga sama memakai wanita-wanita lain. Saya cuma pengen sekali, Mbak. Nikah seumur hidup tuh sekali, Mbak. Saya nggak mau, Mbak, jadi janda 3 kali kayak gini, Mbak. Mbak, kamu dengar ya, Mbak? Kamu ini kuat, Mbak. Kamu ini tegar, kuat menghadapi ini semua. Saya juga udah nggak kuat, Mbak.
Saya udah gak sanggup, Mbak. Tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan sama suami saya, Mbak, hati saya makin sakit, Mbak. Saya udah gak sanggup lagi, Mbak. Saya udah gak sanggup. Kenapa, Mbak? Kenapa? Suami kamu kenapa? Apa yang dia katakan, Mbak? Mas gimana ibu mas? Mas saya stres mas. Kamu kemana? Sementara aku tidur di sofa. Kenapa mas? Kamu pikir gak? Setelah aku tahu kamu gedein kakak aku, terus aku mau telanjang sama kamu. Sadar atau tidak kau lakukan. Mas jangan gitu dong mas. Nggak kayak gitu mas. Kau lukai cinta setiaku. Di saat mertua saya gak percaya sama saya masih bisa terima, Mbak. Tapi Mbak, di saat suami saya yang gak percaya sama saya, Mbak, itu benar-benar hancur banget hati saya, Mbak. Saya paham, Mbak, sebagai seorang perempuan, Mbak. Namun di tengah semua prahara itu, apakah sempat terbersit, Mbak? Kamu menyudahi pernikahan kamu yang keempat ini. Kalau saya menyerah begitu saja dengan pernikahan ini, yang ada semua orang akan makin menganggap rendah saya, Mbak. Mereka akan makin menghina saya karena saya gagal di pernikahan keempat saya ini, Mbak. Lalu, apa yang kamu lakukan setelah itu, Mbak? Mungkin dengan pindah dari rumah itu, saya bisa menyelamatkan rumah tangga saya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah setelah itu kamu ngontrak, kamu pindah dari rumah? Mas, aku mau ngomong sebentar boleh? Aku mau kerja. Nanti aja ngomongnya. Sekarang ya mas, soalnya penting, masalah kita. Soal apa? Tentang kakak aku. Aku tuh masih marah sama kamu. Mas, bukan soal itu. Ini soal tempat tinggal. Aku mau kita ngontrak aja ya mas. Ngontrak rumah? Ran, kakak aku masih di rumah sakit karena kamu. Sekarang kamu minta kita pindah. Gak gitu mas. Ini demi kebaikan pernikahan kita. Aku tahu aku gak sempurna. Apalagi karena status aku yang udah janda 3 kali. Yang sering banget bikin kamu dan keluarga kamu bermasalah. Kalau kamu bisa dapat izin dari ibu aku akan turutin kemauan kamu. Kamu sempat bilang kan di awal tadi kalau suami kamu tuh tulang punggung keluarga. Banyak kan pengeluarannya. Saya juga memikirkan hal itu. Tapi dengan saya keluar dari rumah itu, berarti kan saya bisa lebih aman kan, Mbak? Apa kamu sudah coba bicara dengan mertua kamu? Mertua saya malah marahin saya, Mbak. Dia bilang saya perempuan kurang ajar, gak tahu diri. Perempuan yang memisahin anak sama ibu kandungnya. Rumah itu udah bagaikan neraka, Mbak, bagi saya. Saya udah gak kuat di rumah itu. Apalagi semenjak mimpi terburuk saya kembali dari rumah sakit, Mbak. Rani tolongin ibu, Rani. Iya bu. Kamu kesini dong, bantuin ibu, jangan diem aja. Berat ini ah. Kalau diajak ngomong jangan diem aja. Bawa dia ke kamarnya, urus. Bu, kayaknya saya harus ngurus yang lain deh bu, karena masih banyak banget cucian kotor. Kamu mau lepas tanggung jawab? Hah? Irwan seperti ini tuh gara-gara kamu. Tapi saya mohon bu, jangan saya ngurus Mas Irwan. Kalau bukan kamu siapa yang ngurus? Ibu? Hah? Kamu suruh ibu? Aduh, Bu. Kepala aku pusing banget, rasanya aku mual deh, Bu. Mungkin aku bisa istirahat di kamar aja, Bu ya. Iya nak, iya. Kamu istirahat ya. Mbak sekarang,
Kalau Yaran, Ayo sini. Habis itu kamu bikinin bubur. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Rani, ajar kamu ya. Bu, tadi dia yang ngelecehin aku, Bu. Masa ibu nggak lihat? Kamu nggak usah GR, nggak mungkin dia akan melecehin kamu. Ibu nggak akan pernah nampar kamu kalau kamu nggak terlalu seperti ini. Jangan sampai ibu ngomong sama Tommy untuk menceraikan kamu. Kamu mau janda 4 kali? Hah? Saya mohon, saya nggak mau cerai. Saya akan lakuin semua mau ibu. Saya akan lakuin, tapi jangan bilang cerai lagi, Bu. Urus ini. Pelan-pelan. Bawa ke kamar. Bener-bener deh Mbak, tuh saya nggak habis pikir. Saya tuh jengkel ngedengerinnya. Dia udah jelas-jelas ngedapetin karma. Bukannya memperbaiki diri. Pasti kamu tuh semakin tersiksa dengan keadaan seperti itu Mbak. Bukan hanya tersiksa, Mbak. Tapi saya membiarkan diri saya dihina olehnya, Mbak. Dan mertua kamu itu loh Mbak, saya nggak paham. Kan dia bisa melihat sendiri pelecehan itu terjadi di depan matanya dia. Ya itulah Mbak yang bikin saya tuh pengen banget kontrak. Saya tuh pengen banget keluar dari rumah itu. Karena Mas Irwan, ipar saya itu, dia semakin menjadikan tameng sakitnya itu untuk bisa kurang ajar. Dan sampai melecehkan saya Mbak. Mbak maaf banget, maaf tapi saya perlu tahu nih Mbak. Ketika kamu mengantarkan dia ke kamar, apa yang dia lakukan pada kamu? Dia mengunci kamar itu Mbak. Dia benar-benar kurang ajar sama saya Mbak. Hati-hati. Awas, aku mau keluar. Kok dikunci sih pintunya? Rani! Rani buka pintunya Rani! Rani buka! Buka Rani! Apa sih? Bu, aduh tolong Bu. Ya ampun, kamu apain anak aku? Kamu kenapa sampai di bawah sih? Ayo. Ini kenapa sih Rani? Hah? Tadi yang kunci pintu juga Mas Irwan, bukan saya. Nggak mungkin Irwan kunci pintu, dia jalan aja sepoyongan. Dia jalan aja kamu bantu kan? Kamu bener nggak bisa lo maafin kamu. Nggak, Bo. Itu bukan aku, Bo. Iya Bu, ada apa? Tommy, cepat kamu pulang sekarang. Ini aku baru nyampe kantor Bu. Ya pokoknya cepetan. Apapun pembelaan dari saya Mbak, itu gak akan bisa ngerubah pikiran buruk mertua saya ke saya Mbak. Mbak, masalahnya dia tuh udah gak suka sama kamu dari awal Mbak. Dia dibutakan dengan yang dia yakini, yaitu status kamu yang sudah menjanda 3 kali. Dia gak bisa terima hal itu. Dia memang berusaha dari awal untuk misahin saya sama anaknya. Saya udah ngelihat gelagat itu Mbak dari dulu. Berkali-kali Mbak, apapun dia lakuin untuk misahin saya sama suami saya. Dan sekarang ini puncaknya Mbak, ketika suami saya disuruh pulang sama mertua saya. Kenapa Mbak? Apa mertua kamu menyuruh suami kamu menceraikan kamu? Benar sekali Mbak. Dan suami kamu, apa dia setuju
macam apa kamu? Kamu udah tahu kan Irwan itu baru pulang dari rumah sakit. Dan sekarang kamu mau lukain dia. Habis pikir loh sama kamu itu. Bu, ini ada apa sih? Maksain aku pulang. Ini bisa ngerusak karir aku, Bu. Urus istri kamu itu. Kamu ngapain lagi, Ran? Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Beneran. Aku cuma bantuin ibu buat ngurusin Mas Irwan. Aku udah coba sabar ya. Jangan sampai kesabaranku hilang. Tapi Mas, emang itu kenyataannya. Kamu selalu itu bilang, selalu kenyataannya. Tapi apa buktinya? Kamu yang melecehkan Irwan, bukan Irwan yang melecehkan kamu. Mas, percaya sama aku, Mas. Tommy, sekarang terserah sama kamu. Kamu mau percaya ibu atau percaya sama perempuan ini? Kalau kamu sayang sama ibu, kamu ceraikan perempuan. Aku menangis sendiri. Ibu, saya mohon jangan mau cerai, Bu. Saya nggak mau cerai. Mas, saya nggak mau cerai sama kamu. Sekarang kakak kamu celaka gara-gara istri kamu. Bisa-bisa sebentar lagi ibu yang celaka gara-gara dia. Kamu akan menyesal kalau sampai nanti ibu mati gara-gara perempuan. Dengan luka hati yang telah kau beri selamanya. Baju aku udah keluarin semua gini sih, Mas. Beresin baju kamu. Aku antar ke orang tua kamu. Mas jangan kayak gitu dong, Mas. Aku nih istri kamu, Mas. Harusnya kamu percaya sama aku. Baru 2 tahun aku kenal sama kamu. Sekarang kamu minta aku nggak percaya sama keluarga aku. Enggak, Mas. Bukan itu maksud aku. Aku nggak pernah bermaksud buat kamu nggak percaya sama keluarga kamu. Kamu itu ya nggak sejalan sama keluarga aku. Aku ingatkan sama kamu, keluarga aku itu lebih penting buat aku. Sekarang kamu bereskan baju ini, aku tunggu di luar. Mas tunggu dulu, Mas. Mas, aku mohon, aku nggak mau cerai. Aku nggak mau pernikahan kita cuma sampai di sini. Aku mau kita menua bersama. Ya, Mas. Ran, aku cinta sama kamu. Tapi aku juga cinta sama keluarga aku, Ran. Mas, aku mohon, Mas. Jangan cerain aku, Mas. Aku mohon, aku akan ngelakuin apapun, Mas. Untuk ngebuktiin cinta aku ke kamu dan mempertahankan pernikahan kita. Suami saya mau memaafkan saya, tapi dia bilang dengan satu syarat, Mbak. Dengan syarat? Saya akan dimaafkan suami saya kalau saya meminta maaf sama laki-laki yang udah melecehkan saya, Mbak. Katanya mau pergi. Ngapain kesini? Bu, saya datang ke sini buat minta maaf sama Mas Irwan. Udah telat. Ibu nggak peduli ya. Kamu mau salah, kamu mau benar. Ibu nggak mau lihat muka kamu. Pergi kamu. Bu, tolong biarkan dulu ya. Kita lihat seserius apa Rani meminta maaf sama Mas Irwan. Udahlah Bu, udah. Lagian aku juga udah maafin kok.
Ibu apa lagi? Katanya mau minta maaf. Ngomong dong. Mas Irwan, saya mau minta maaf ya. Saya ngaku saya salah. Cuma gitu aja. Itu namanya nggak serius, tau nggak? Terus saya harus gimana biar ibu percaya? Diam kaki Iro. Saya nggak ada pilihan lagi, Mbak. Sekali aja ibunya nggak percaya sama saya akan jadi janda untuk keempat kalinya, Mbak. Mbak Rani, tapi ini harga diri, Mbak, harga diri kamu. Kamu adalah korban pelecehan dari kakak ipar kamu. Kalau ini menimpa saya, mungkin saya nggak akan bisa terima, Mbak. Saya udah nggak punya pilihan lagi, Mbak. Saya lebih pilih saya direndahkan daripada saya harus jadi janda lagi, Mbak, untuk keempat kalinya. Saya nggak mau. Iya Mbak, ini memang pilihan kamu, jalan hidup kamu. Yang sabar ya Mbak ya. Nih Mbak Rani. Sudah Mbak. Terima kasih. Kamu tenangkan diri ya. Saya kira dengan saya mengalah, saya bisa kembali bahagia dengan pernikahan saya. Tapi ternyata saya salah, Mbak. Malam itu saya dilecehkan kembali, Mbak. Mbak, tapi kamu bisa lawan kan, Mbak? Ipar kamu kan baru dari rumah sakit, dia masih lemah kan? Enggak, Mbak. Ipar saya itu cuma pura-pura sakit. Dia itu sengaja pura-pura sakit supaya saya itu nggak waspada sama dia, Mbak. Ya itu dramanya jago banget, Mbak. Terus gimana sih? Aku pengen nyelesain malam sama kamu, nikmatin semuanya karena kemarin tertunda dengan banyak orang. Apa sih kamu? Dia ini ada ipar kamu! Jadi selama ini yang berbuat jahat itu kamu, bukan Rani. Ibu masuk dalam. Apa sih, Bu? Ibu malu punya anak seperti kamu. Kamu gak sadar, dia ini ada ipar kamu! Ya aku gak mau tahu. Ibu masuk dalam. Ibu gak pernah berubah dari dulu. Selalu bandingin Irwan sama Tommy. Karena kamu gak ada yang bisa dibanggakan sama ibu. Coba masuk sekarang. Ayo. Kalau minggat gak usah. Beraninya kamu sentuh istri gua! Wah! Rani! Kita bawa ke rumah sakit. Rani! 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 Cuma saya merinding dengar cerita kamu. Benar-benar deh, Mbak. Gak kuat saya dengarnya. Jangankan Mbak, saya juga masih merinding, Mbak. Ipar saya itu, dia gak pantas disebut manusia. Iya, Mbak. Makanya orang seperti itu harus dihukum. Dia gak dibiarkan bebas saja kan, Mbak? Alhamdulillah, dia akhirnya dipenjara, Mbak. Dan yang ngelaporin itu ibu kandungnya, mertua saya.
dia dipenjara 10 tahun. Miris sih Mbak, tapi menurut saya dia memang pantas mendapatkannya. Dan kamu gimana Mbak? Pemukulan yang kamu terima akibat melindungi mertua kamu, apakah parah? Bahu saya, pundaknya sempat geser sih Mbak. Tapi gak apa-apa, semakin membaik setelah terapi. Alhamdulillah, sekarang mertua saya jadi sayang sekali sama saya Mbak. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bisa. Ya. Kakinya. Pelan-pelan. Iya. Makasih ya Mas. Iya. Kamu perlu apa? Biar aku ambilkan ya. Gak usah Mas, aku gak perlu apa-apa kok. Seharusnya aku percaya sama kamu. Maafin aku ya, Ran. Gak usah minta maaf Mas, kan udah lewat juga. Tommy, Rani udah boleh pulang? Iya, Bu. Rawat jalan. Disuruh rutin terapi. Ibu minta maaf sama kamu ya nak. Ibu selama ini jahat loh sama kamu. Ibu minta maaf. Rani gak pernah nyalain ibu. Selama ini ibu tuh udah buta dengan masa lalu kamu. Kamu itu anak yang baik loh. Ibu sekarang yakin kalau kamu memang pilihan tepat buat Yumi. Mbak, saya salut sama kamu. Kamu perempuan yang hebat dan kuat. Kamu mempertahankan pernikahan kamu dan kamu lalui semua masalah itu satu demi satu. Saya hanya punya cinta Mbak. Cinta sama suami saya. Hanya itu yang bikin saya bertahan. Dan terima kasih loh Mbak. Kamu sudah mau berbagi kisah kamu dengan para perempuan hebat yang tengah menyaksikan sekarang Mbak. Dan saya doakan supaya kamu dan suami selalu bahagia ya Mbak ya. Pemirsa, kesabaran dan kekuatan cinta ternyata mampu menenggelamkan jiwa bengis yang terpendam. Dan kita belajar bahwa setiap kisah ada maknanya. Seperti kisah yang baru saja kita dengarkan. Seorang perempuan yang berpegang teguh pada prinsipnya. Mempertahankan pernikahannya karena ia meyakini bahwa pernikahannya ini adalah yang terakhir hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Dan sampai berjumpa dalam episode lainnya dengan kisah inspiratif. Bersama dengan saya, Nadia Mulia.